atau subkulit P. Ya. Dan jika N sama dengan 3 atau nomor kulitnya 3, maka orbitanya sudah lebih kompleks. Karena di sana Oke, assalamualaikum adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan kuantum. Ini merupakan materi pembelajaran kimia untuk kelas 10. Simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Selamat menyaksikan. Nah, kita kenalan dulu dengan pengertian dari bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron yang berada di dalam atom. Bilangan kuantum ini diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem yang dinamis. Dan ingat, bilangan ini akan menggambarkan sifat elektron di dalam orbital. Inilah yang utama mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini erat kaitannya dengan teori mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Karena bilangan kuantum merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum sangat diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom yang lainnya. Nah, adik-adik, kalian harus bisa memahami kalau ada beberapa jenis bilangan kuantum. Ya, dan bilangan kuantum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4 jenis. Yaitu yang pertama ada bilangan kuantum utama atau kita lambangkan selanjutnya dengan N. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau kita lambangkan dengan L. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau M, dan yang keempat ada bilangan kuantum spin atau S. Nah, inilah keempat bilangan kuantum yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, diingat-ingat, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan ada bilangan kuantum spin. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya, yaitu tentang bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menentukan tingkat energi atau kulit di mana elektron berada. Dan ini dilambangkan dengan N. Jadi nanti nilai N itu berupa angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai N akan digunakan untuk menghitung jumlah maksimum elektron yang dapat ditahan atau dapat ditampung oleh kulit. Kalian harus ingat, kalau untuk menghitung jumlah maksimum elektron dalam kulit, rumusnya adalah 2N pangkat 2.
di mana N yang dimaksud di sana adalah bilangan kuantum utama. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut atau kita lambangkan dengan L. Di mana bilangan kuantum azimut ini menggambarkan jenis subkulit atau bentuk orbital yang dimiliki oleh atom. Kalau tadi bilangan kuantum utama menggambarkan nomor kulit, maka ingat bilangan kuantum azimut ini menggambarkan jenis subkulit. Nah, bentuk orbitalnya nanti akan mengacu pada letak atau subkulit yang mungkin ditempati oleh suatu elektron. Dan ingat, kalau bilangan kuantum utama dituliskan dengan N, maka bilangan kuantum azimut atau L ini dengan cara mengurangi bilangan kuantum utama dengan 1. Jadi L itu sama dengan N-1. Jadi kalau di sini N-nya 1 berarti 1 kurangi 1, maka ketemunya adalah 0. Seperti apa sih cara menghitungnya atau cara menentukan bilangan kuantum dari suatu subkulit? Oke, ya. Di sini misalkan ya yang harus difahami, harga L minimum adalah 0. Karena N-1 itu adalah N-nya 1 berarti 1 kurangi 1, 0. Maka harga L minimum adalah 0. Sedangkan harga L maksimum itu adalah N-1. Artinya apa? Artinya semakin besar nilai N di sini, maka kemungkinan atau harga L juga akan semakin besar. Artinya ini akan berbanding lurus ya. Nah, kita cek. Subkulit yang pertama itu ada subkulit S. Sebagaimana kita sudah pahami dalam konfigurasi elektron, ada berapa subkulit ya yang sering muncul? Yaitu ada S, ada P, ada D, dan ada F. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, ada subkulit S. Subkulit S dia punya nilai L sama dengan 0. Dan ingat, subkulit S dia pertama muncul di kulit pertama atau kulit ke-1. Ya, makanya dalam konfigurasi yang pertama dituliskan adalah 1S. Nah, kemudian yang kedua ada subkulit P. Subkulit P yaitu L sama dengan 1. Kenapa L sama dengan 1? Karena kulit P pertama kali muncul di kulit kedua. 2 dikurangi 1 berarti L-nya atau nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Yang ketiga ada subkulit D. Subkulit D dia punya nilai L sama dengan 2. Karena subkulit D pertama kali muncul di kulit nomor 3. Dan yang keempat, subkulit F ya, F L-nya sama dengan 3. Karena subkulit F pertama kali muncul di kulit nomor 4. Jadi sampai di sini kalian tidak usah bingung lagi kalau nanti S pertama kali muncul di mana, P di mana, D di mana, dan F di mana. Hati-hati jangan tertukar. Tidak mungkin ada susunan konfigurasi elektron dengan 3F. Karena F pertama kali muncul itu di kulit nomor 4. Nah, masih tentang bilangan kuantum azimut. Nah, seperti tadi saya bilang, jika N sama dengan 1, maka L yang dimiliki itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau dalam kulit pertama, dia hanya punya 1 orbital. Dan orbitalnya hanya ada orbital S.
Ternyata kalau N-nya sama dengan 2 atau unsur dengan nomor kulit 2, ya, dalam subkulitnya nanti ada 2, yaitu L sama dengan 0 atau orbital S atau subkulit S, dan L sama dengan 1 atau subkulit P, ya. Dan jika N sama dengan 3 atau nomor kulitnya 3, maka orbitanya sudah lebih kompleks karena di sana ada subkulit S, P, dan D. Dan bila N sama dengan 4, maka subkulit yang dimilikinya ada S, P, D, dan F. Seperti yang tadi sudah saya kemukakan sebelumnya, kalau S pertama muncul di nomor 1, P pertama muncul di nomor 2, dan D pertama muncul di nomor 3, sedangkan F pertama muncul di nomor 4. Tapi kemunculan P harus selalu disertai dengan S, dan kemunculan D harus disertai dengan S dan P. Sedangkan kemunculan F itu harus disertai dengan S, P, dan D. Tidak bisa hanya F saja, atau tidak bisa kita ambil yang akhir saja. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbita dalam ruang, atau kita sebut selanjutnya dengan nomor orbita. Orientasi orbita yang dimaksud adalah posisi atau arah dari orbital yang dimiliki oleh sebuah atom. Nah, sebuah orbital memiliki setidaknya plus minus dari bilangan azimutnya. Atau bisa kita tuliskan kalau M sama dengan plus minus L. Untuk menentukan jumlah orbital yang dimiliki oleh suatu subkulit, nah bisa kita tentukan dari sini. Misal bila L sama dengan 0, maka M 0, karena plus minus 0, 0. Artinya dia hanya punya satu orbital. Atau saya katakan satu rumah saja ya, seperti itu. Kemudian bila L sama dengan 1 atau P, maka M yang dimiliki atau nomor yang dia miliki ada min 1, 0, dan plus 1. Dari sini akan ketahuan kalau dia itu punya 3 orbital. 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian bila L sama dengan 2 atau D, berarti M-nya plus minus 2. Kita mulai dari min 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Artinya dia punya 5 orbital. Dan bila L sama dengan 3 atau F atau subkulit F, maka M yang dia miliki adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sehingga orbita F ini dia punya 7, atau bisa kita tuliskan 7 orbital. Sedangkan untuk jumlah elektron maksimum yang bisa ditampung oleh masing-masing subkulit itu berkaitan dengan jumlah orbital yang dimiliki oleh subkulit tersebut. Bila M sama dengan 0, artinya dia hanya bisa menampung 2 elektron karena dia hanya punya 1 orbital. Bila M sama dengan min 1, 0, dan plus 1, artinya ada 3 orbital di dalamnya, atau ini adalah milik subkulit P, maka maksimal ada 6 elektron yang bisa dia tampung. Bila M sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, ini berarti subkulit D, di mana dia punya 5 orbital,
maka maksimal elektron yang dia tampung adalah 10 elektron. Bila M sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3, atau dia punya 7 orbital, maka maksimal elektron yang bisa dia tampung adalah 14 elektron. Selanjutnya yang keempat adalah bilangan kuantum spin, atau selanjutnya kita notasikan dengan S. Bilangan kuantum spin menunjukkan putaran elektron atau biasa ditunjukkan dengan lambang S. Ingat, nilai yang mungkin dari bilangan kuantum ini adalah plus setengah dan min setengah, atau biasa dikenal dengan istilah spin up dan spin down. Spin up itu berarti dia punya nilai plus setengah, sedangkan spin down berarti dia punya nilai min setengah. Spin up berarti panahnya dia menunjukkan ke arah atas, sedangkan spin down berarti dia panahnya menunjukkan ke arah bawah. Jangan sampai tertukar ya. Oke, saya punya contoh soal. Bilangan kuantum untuk elektron dengan tingkat energi tertinggi pada atom 15P adalah kita jawab ya. Untuk menjawab contoh soal yang ini, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah konfigurasikan elektron untuk unsur dengan nomor 15 atau untuk 15P, di mana kita punya konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Ingat, kalau dijumlahkan jumlah elektron ini harus 15. Sama ya. Karena yang diminta adalah untuk elektron dengan energi tertinggi, maka sampel atau yang akan kita cari bilangan kuantumnya adalah untuk konfigurasi 3p3. Kita cari sama-sama ya. Mulai dari N, di mana N itu menunjukkan nomor kulit. Nomor kulitnya adalah ini yang di depan, 3. Berarti N sama dengan 3. Seperti itu ya. Kemudian L itu menunjukkan bilangan kuantum azimut. Kuantum azimut tergantung dari jenis subkulit. Karena ini subkulitnya adalah P, dan P itu dia punya nilai 1, berarti kita tuliskan L sama dengan 1. Seperti ini ya. Yang ketiga ada M atau bilangan kuantum magnetik. Untuk mencari bilangan kuantum magnetik, ingat, karena dia subkulitnya adalah P, maka nomor orbital yang dimilikinya ada 3, yaitu min 1, 0, dan plus 1. Jumlah elektronnya bagaimana? Elektronnya ada 3. Dan ingat, untuk pengisian elektron kita ikuti aturan Han. Kita mulai dari yang paling rendah. Berarti dari sini min 1 diisi dulu ya. 0, kemudian ke plus 1 ya. Dan pengaturan elektron atau pengaturan pengisian orbita ini bisa dilihat di video kita sebelumnya, yang linknya nanti saya simpan di description box ya, biar kalian tidak usah nyari lagi. Nah, berarti untuk mengisi M, dicek elektron terakhir itu ada di nomor plus 1. Berarti nilai M-nya itu adalah plus 1.
Sedangkan untuk nilai S atau quantum spin ya, itu lihat dia panahnya terakhir ke mana, ke atas atau ke bawah, up atau down. Nah, karena panahnya terakhirnya ke atas atau up, maka dia nilai quantum spinnya adalah plus setengah. Oke, diperhatikan dulu baik-baik sampai dengan kalian bisa memahami mencari bilangan kuantum untuk masing-masingnya ya. Adik-adik, kalian harus ingat, dalam bilangan kuantum ada yang namanya larangan Pauli. Larangan Pauli menegaskan bahwa dalam satu atom tidak mungkin terdiri dari dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, dan setiap orbital hanya bisa diisi oleh dua jenis elektron yang memiliki spin berlawanan. Artinya masing-masing elektron ya, masing-masing dicari ketika mencari bilangan kuantumnya, tidak mungkin ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama walaupun dalam unsur yang sama. Dan dalam satu orbital hanya bisa diisi oleh elektron dengan spin berlawanan. Tidak mungkin spinnya ke atas semua ataupun ke bawah semua. Harusnya ke atas satu dan ke bawah satu. Ya, itu tentang larangan Pauli. Dan untuk diingat, nah ini, kalau bilangan azimutnya 0, maka orbitanya S. Bilangan kuantum magnetiknya pasti 0. Orbitanya hanya ada 1. Elektronnya maksimalnya berarti ada 2. Kalau azimutnya 1, berarti orbitanya P. Kalau P, bilangan kuantum magnetiknya ada -1, 0 plus 1. Orbitanya ada 3, berarti maksimal elektronnya ada 6. Terus, kalau kuantum azimutnya 2, orbitalnya berarti atau subkulitnya adalah D. Kuantum magnetiknya ada 5, -2, -1, 0 plus 1 dan plus 2. Orbitanya 5, berarti elektronnya ada 10. Dan kalau dia punya azimutnya 3, subkulitnya F, berarti magnetiknya ada -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Orbitanya ada 7, berarti elektronnya ada 14. Nah, itu tadi materi tentang bilangan kuantum. Sampai di sini, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.